Kalau saya boleh jujur, sampai hari ini saya masih nggak tahu apakah malam itu saya sedang dijadikan tumbal atau justru saya yang dipilih untuk menjadi bagian dari sebuah perjanjian. Yang saya tahu semuanya bermula dari seorang perempuan. Perempuan yang saya temui di sekitar Gunung Kemukus. Dia datang kepada saya ketika malam sudah sepi. Dia mengajak saya melakukan sebuah ritual yang waktu itu sama sekali tidak saya pahami. Dan setelah malam itu, usaha saya memang mulai berkembang. Tapi bersamaan dengan itu, saya mulai melihat sosok yang sama hampir setiap malam. Sosok perempuan, berdiri di sudut kamar, diam, menunggu. Dan yang paling mengerikan, kadang-kadang saya melihat wajahnya bukan di kamar, tapi di belakang saya sendiri. Lewat pantulan kaca. Assalamualaikum, makhluk mistis. Kalian kembali lagi di Mr. Mistis, tempat kita ngobrolin cerita horor, kejadian mistis, sampai teror dari dunia lain yang mungkin selama ini cuma berani kalian ceritakan ke teman sendiri. Kalau kalian suka cerita seperti ini, santai aja. Bantu channel ini dengan like, subscribe, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian lagi nonton dari kota mana. Karena malam ini, saya akan memperkenalkan kalian dengan seseorang yang mengaku pernah menjadi partner dalam sebuah ritual pesugihan di kawasan Gunung Kemukus. Namanya bukan nama asli, dia meminta kami memanggilnya Sulkan. Nama saya Sulkan. Tentu saja itu bukan nama asli saya. Saya sengaja menggunakan nama ini karena sampai sekarang saya masih merasa tidak nyaman kalau harus membicarakan kejadian tersebut dengan identitas sebenarnya. Saya laki-laki, umur saya waktu kejadian sekitar 30 tahun. Saya tinggal tidak terlalu jauh dari kawasan Gunung Kemukus. Kalau orang luar mungkin mengenal kawasan itu karena cerita-cerita mistis yang sudah beredar dari mulut ke mulut. Tapi buat saya pribadi, Gunung Kemukus dulunya cuma tempat biasa. Saya sering datang ke sana bukan untuk melakukan ritual apapun. Saya cuma suka ngopi. Ada sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Bangunannya tidak besar. Atapnya seng. Dindingnya sebagian terbuat dari kayu. Di depannya ada beberapa bangku panjang. Kalau sore, warung itu biasanya dipenuhi orang. Ada sopir, pedagang, warga sekitar. Kadang ada orang dari luar daerah yang berhenti sekadar bertanya jalan. Saya hampir setiap hari datang ke sana. Biasanya sekitar jam 4 sore. Saya pesan kopi hitam, kadang gorengan. Lalu duduk di pojokan sambil ngobrol dengan pemilik warung. Kalau cuaca cerah, dari tempat saya duduk sebenarnya pemandangan ke arah perbukitan cukup bagus. Tapi kalau menjelang malam, suasananya berubah. Kabut mulai turun, udara menjadi lebih dingin. Lampu-lampu rumah warga terlihat seperti titik-titik kecil di kejauhan. Dan suara kendaraan yang tadi ramai perlahan berkurang. Saya sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Makanya, ketika pertama kali mengalami kejadian aneh, saya tidak langsung menganggapnya sesuatu yang mistis. Awalnya cuma hal-hal kecil. Misalnya suara langkah kaki. Saya sering mendengar orang berjalan di belakang warung. Krek, krek, krek. Seperti suara sandal menginjak tanah kering. Saya biasanya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Pernah juga saya melihat bayangan seseorang berdiri di dekat pohon. Saya pikir warga. Ketika saya lihat lagi, hilang. Saya pernah cerita kepada pemilik warung. Dia cuma tertawa. Kamu kebanyakan ngopi malam-malam.
Saya ikut tertawa. Saya pikir memang begitu. Mungkin mata saya lelah. Mungkin karena cahaya lampu yang kurang. Sampai suatu sore, saya mengalami kejadian yang agak berbeda. Hari itu hujan baru saja berhenti. Tanah di sekitar warung basah. Udara dingin. Kabut turun cukup tebal. Saya sedang duduk sambil memegang gelas kopi. Kemudian saya mencium sesuatu. Bau bunga, bukan bau bunga segar. Lebih seperti bunga yang sudah lama diletakkan di tempat lembab. Saya menoleh ke belakang. Tidak ada bunga. Saya bertanya kepada pemilik warung, "Pak, ada yang bakar dupa?" Dia langsung berhenti membersihkan gelas. Dia melihat saya. "Kenapa?" Saya mencium bau bunga. Dia diam. Kemudian berkata, "Sudahlah." Saya tertawa kecil. "Kenapa?" Dia cuma menjawab, "Kalau malam jangan terlalu sering menoleh ke belakang." Saya pikir dia sedang menakut-nakuti saya. Saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi sejak hari itu, saya mulai merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan saya. Bukan setiap waktu. Kadang saat saya sedang duduk sendirian. Kadang saat pulang. Kadang ketika saya berdiri di depan rumah. Ada perasaan aneh seperti ada seseorang berdiri cukup jauh di belakang saya. Saya menoleh, kosong. Saya kembali berjalan, perasaan itu muncul lagi. Sampai akhirnya saya mulai terbiasa. Saya menganggapnya cuma sugesti, sampai saya bertemu perempuan itu. Pertemuan saya dengan perempuan itu terjadi sekitar 2 minggu setelah kejadian bau bunga tadi. Hari itu saya datang ke warung lebih sore dari biasanya. Sekitar jam 7 malam. Warung sudah jauh lebih sepi. Hanya ada 2 orang pelanggan. Saya duduk seperti biasa, pesan kopi, lalu memainkan ponsel. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan datang. Saya langsung memperhatikannya. Bukan karena dia berpakaian aneh, justru sebaliknya. Dia terlihat sangat normal. Tapi ada sesuatu dari caranya berjalan yang membuat saya memperhatikannya. Dia terlihat percaya diri, parasnya cantik, wajahnya tenang, cara bicaranya juga sangat teratur. Dia duduk tidak jauh dari saya, memesan minuman. Kemudian beberapa menit kemudian, dia melihat ke arah saya. "Mas sering di sini?" Saya agak kaget. Saya jawab, "Lumayan." Dia tersenyum. "Saya sering lihat, Mas." Saya pikir dia cuma basa-basi. Saya jawab, "Oh iya?" Kemudian dia bertanya, "Mas tinggal dekat sini?" Saya mengangguk. Kami ngobrol biasa. Tidak ada sesuatu yang aneh. Sampai dia mulai membicarakan usaha. Dia bertanya apakah saya punya usaha. Saya bilang saya punya usaha kecil-kecilan. Tidak besar. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dia lalu berkata, "Kalau usaha Mas mau lebih maju, mau?" Saya tertawa. "Ya pasti mau." Dia ikut tersenyum. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang waktu itu saya anggap bercanda. "Ada caranya." Saya bertanya, "Cara apa?" Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya melihat ke arah gunung, kemudian berkata, "Ada tempat yang bisa membuat rezeki seseorang berubah." Saya mulai merasa aneh. Saya bertanya, "Maksudnya?" Dia menatap saya. "Mas pernah dengar tentang pesugihan?" Saya langsung diam. Jujur, saya tidak pernah membayangkan pembicaraan seperti itu akan muncul dari perempuan yang baru saya kenal di warung kopi. Saya jawab, "Pernah dengar, tapi saya nggak percaya begituan." Dia tersenyum. "Semua orang bilang begitu sebelum mencoba."
Saya tertawa untuk mencairkan suasana. Tapi dia tetap serius. Dia kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah ritual yang menurutnya bisa membantu seseorang mendapatkan kelancaran usaha. Dia tidak menyebutnya secara terang-terangan sebagai pesugihan pada awalnya. Dia menyebutnya sebagai jalan. Saya bilang, saya nggak ngerti. Dia menjawab, nggak perlu ngerti semuanya. Kalimat itu justru membuat saya semakin tidak nyaman. Saya bilang, kalau ritual begitu biasanya ada syaratnya kan? Dia menatap saya cukup lama. Kemudian menjawab, ada. Apa? Dia tidak langsung menjawab, dia hanya berkata, kamu. Saya merinding. Saya bertanya, maksudnya saya harus ikut? Dia mengangguk. Kamu harus menjadi partner. Saya langsung tertawa karena mengira dia bercanda. Partner apaan? Dia tidak tertawa. Partner ritual. Saya bilang, saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Dia menjawab pelan. Saya tahu. Entah kenapa jawaban itu membuat saya diam. Saya bertanya, kok tahu? Dia hanya tersenyum, kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali melakukan ritual tersebut. Saya tidak akan menceritakan detail ritualnya secara spesifik. Yang saya ingat, dia meminta saya menemaninya ke sebuah tempat yang lebih sepi di sekitar kawasan gunung. Katanya hanya sebentar. Saya sebenarnya sudah ingin menolak. Tapi saat itu saya masih berada dalam kondisi pikiran yang aneh. Saya tertarik dengan cara dia berbicara. Saya juga mengakui saya terpengaruh oleh penampilannya. Dia memang cantik dan saya bodoh karena membiarkan ketertarikan sesaat mengalahkan logika. Saya berpikir paling cuma ritual aneh. Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti itu. Malam itu saya mengikuti perempuan tersebut. Kami berjalan melewati jalan yang lebih sepi. Lampu semakin jarang. Suara kendaraan perlahan hilang. Saya mulai merasa tidak nyaman. Saya bertanya, masih jauh? Dia menjawab, sebentar. Kami terus berjalan. Kabut mulai turun. Saya melihat beberapa pohon besar di sisi jalan. Angin bergerak pelan. Daunnya bergesekan. Kemudian saya mencium bau yang sama, bau bunga layu. Saya berhenti. Kamu mencium itu? Perempuan itu tidak menoleh. Cium apa? Bau bunga. Dia tersenyum kecil. Berarti mereka sudah tahu kita datang. Saya langsung merasa bulu kuduk berdiri. Mereka siapa? Dia tidak menjawab. Kami terus berjalan. Tidak lama kemudian, kami sampai di sebuah tempat yang sangat sepi. Ada pohon tua. Tanahnya basah. Udara di sana terasa berbeda. Perempuan itu meminta saya duduk. Kemudian dia menyiapkan beberapa benda. Ada bunga, wadah kecil, dan sebotol cairan yang warnanya agak keruh. Saya bertanya, ini air apa? Dia menjawab, air pengikat. Pengikat apa? Dia menatap saya. Supaya jalan yang kita buka tidak tertutup. Saya mulai panik. Saya ingin pergi. Tapi saat saya berdiri, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Wush! Daun-daun beterbangan. Lampu senter saya berkedip. Perempuan itu tetap duduk. Tidak bergerak. Kemudian saya mendengar suara dari belakang. Krek. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Krek. Suara itu semakin dekat. Saya berdiri. Ada orang? Tidak ada jawaban. Kemudian saya mendengar suara perempuan lain. Sangat pelan. Seperti berbisik tepat di dekat telinga.
Jangan pergi. Saya langsung mundur. Kamu dengar? Perempuan yang membawa saya ke tempat itu hanya tersenyum. Sudah terlambat, saya bertanya. Terlambat apa? Dia menjawab, kamu sudah dipilih. Saya merasakan tubuh saya dingin. Saya ingin berlari. Tapi kaki saya terasa berat. Saya melihat ke arah belakang perempuan itu, dan untuk sesaat, saya melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan. Tinggi, rambut panjang. Wajahnya tidak terlihat. Saya berkedip. Bayangan itu hilang. Kemudian perempuan di depan saya berkata, mulai malam ini, apa yang kamu dapat, bukan hanya milikmu. Saya tidak mengerti maksudnya. Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Yang saya ingat hanya saya mengikuti apa yang dia katakan. Dan setelah semuanya selesai, saya pulang sendirian. Perempuan itu menghilang. Saya bahkan tidak tahu kapan dia pergi. Saya mencari ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Saya hanya melihat bekas tanah basah di tempat kami duduk. Dan di tengah tanah itu, ada jejak kaki. Satu pasang. Mengarah ke hutan, tapi tidak ada jejak yang datang dari arah sebaliknya. Seolah-olah perempuan itu tidak pernah berjalan menuju tempat tersebut. Seolah-olah dia memang sudah ada di sana sejak awal. Setelah malam itu, kehidupan saya berubah. Awalnya saya merasa tidak ada apa-apa. Saya bangun, bekerja, makan, tidur, semuanya normal. Tapi sekitar 1 minggu kemudian, usaha saya mulai mengalami perubahan. Pesanan bertambah. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah membeli mulai datang. Saya mendapatkan pelanggan baru. Kemudian ada satu kesempatan usaha yang tidak pernah saya duga. Nilainya cukup besar. Saya sampai berpikir, kok bisa? Saya memang senang. Siapa yang tidak senang kalau usaha berkembang? Tapi bersamaan dengan meningkatnya rezeki, gangguan mulai muncul. Pertama, saya sering mendengar suara langkah kaki di rumah. Biasanya sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Tap, tap, tap. Berjalan dari ruang depan menuju kamar. Saya pernah bangun dan memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Pintu terkunci. Jendela tertutup. Tapi suara itu selalu muncul. Kemudian saya mulai melihat bayangan. Kadang dari sudut mata, kadang di kaca, kadang di belakang tubuh saya sendiri. Yang paling sering adalah perempuan itu. Saya melihatnya berdiri jauh. Tidak pernah mendekat, hanya berdiri. Suatu malam saya sedang mencuci muka. Ketika mengangkat kepala, saya melihat pantulan di cermin. Di belakang saya ada seorang perempuan. Saya langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melihat cermin. Kosong. Tapi di permukaan kaca ada bekas seperti jari yang baru saja menyentuhnya. 5 garis, seperti tangan basah. Saya langsung keluar kamar. Sejak itu saya tidak pernah tidur sendirian dalam kondisi lampu mati. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Suatu malam saya sedang duduk di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan. Sulkhan, saya langsung diam. Saya tahu suara itu, suara perempuan yang mengajak saya malam itu. Saya menjawab, siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Sulkhan, saya mulai takut. Saya menyalakan semua lampu. Kemudian saya mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, diam, tok, diam, tok, tok, tok. Saya tidak membuka pintu. Saya hanya berdiri jauh. Beberapa detik kemudian, suara perempuan itu terdengar dari belakang saya. Kenapa kamu pergi? Saya membeku. Saya tidak berani menoleh karena saya tahu
Tidak ada orang lain di rumah. Sejak malam itu saya mulai menyadari sesuatu. Mungkin ritual itu memang tidak pernah selesai. Mungkin saya tidak sekadar diminta menjadi partner. Mungkin saya telah ikut masuk ke dalam sebuah perjanjian yang tidak pernah saya pahami. Dan yang paling membuat saya takut, saya tidak pernah tahu apa yang harus saya bayar. Saya kemudian mencoba mencari perempuan tersebut. Saya kembali ke warung. Saya bertanya kepada pemilik warung, "Pak, Bapak pernah lihat perempuan yang sering datang ke sini?" Dia menyebut beberapa ciri. Saya mengangguk, kemudian wajahnya berubah. "Kamu ketemu dia?" Saya menjawab, "Pernah." Dia langsung diam. Saya bertanya, "Kenapa?" Pemilik warung mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat. Katanya, perempuan itu sudah lama tidak pernah terlihat orang. Saya bingung. Maksudnya? Dia mengatakan bahwa beberapa warga memang pernah melihat perempuan dengan ciri yang sama. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Ada yang bilang dia orang luar. Ada yang bilang dia hanya muncul menjelang malam. Ada pula yang mengatakan perempuan tersebut sudah pernah datang ke kawasan itu bertahun-tahun sebelumnya. Saya bertanya, "Terus sekarang dia di mana?" Pemilik warung menatap saya. "Kamu yakin dia manusia?" Saya tidak bisa menjawab, karena semakin saya pikirkan, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Saya mulai merasa bahwa perempuan itu mungkin bukan sekadar seseorang yang saya temui secara kebetulan. Mungkin dia memang sengaja mencari saya. Tapi kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Dan kalau tujuan sebenarnya adalah mencari partner, apa yang sebenarnya dia butuhkan dari saya? Pertanyaan itu terus menghantui saya sampai sekarang. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk berhenti dari semua hal yang berhubungan dengan ritual tersebut. Saya mencoba memperbaiki kehidupan saya. Saya juga mulai menjauh dari tempat-tempat yang mengingatkan saya pada kejadian itu. Tapi gangguannya tetap ada. Bahkan beberapa kali saya bermimpi berada di tempat yang sama. Dalam mimpi itu saya berdiri di tengah hutan. Kabut sangat tebal. Perempuan tersebut berdiri beberapa meter di depan saya. Dia tidak pernah berbicara, hanya menunjuk ke arah belakang saya. Setiap kali saya menoleh, saya melihat banyak orang berdiri dalam kabut. Wajah mereka tidak terlihat, kemudian semuanya berjalan mendekati saya. Saya selalu terbangun sebelum mereka sampai. Keringat dingin, napas cepat, dan yang paling aneh, setiap kali saya terbangun, jam selalu menunjukkan angka yang sama, 03.17. Saya tidak tahu kenapa, tapi selalu 03.17. Sampai suatu malam, saya terbangun tepat pada jam tersebut. Namun kali ini, saya tidak mendengar suara langkah. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara kendaraan. Semuanya sunyi. Kemudian saya mendengar sesuatu dari bawah tempat tidur. Suara perempuan. "Sulkan," saya menahan napas. Suara itu terdengar lagi. "Kamu lupa sesuatu." Saya tidak bergerak, kemudian terdengar suara seperti kuku menggores lantai. Krek. Saya langsung menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Saya turun dari tempat tidur, memeriksa seluruh kamar. Kosong. Tapi ketika saya membuka pintu, saya melihat sesuatu di lantai depan kamar. Sebuah bunga. Bunga yang sudah layu. Dan di sampingnya ada tanah basah. Padahal lantai rumah saya kering. Saya langsung tahu gangguan itu belum selesai. Itulah alasan saya akhirnya datang ke Mr. Mistis. Saya ingin menceritakan semuanya. Bukan karena saya ingin terkenal.
Bukan karena saya ingin orang percaya, saya cuma ingin mengeluarkan semua yang selama ini saya simpan sendiri. Karena saya sadar, mungkin keputusan saya malam itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya pikir saya cuma membantu seorang perempuan. Saya pikir saya hanya menemani sebuah ritual yang tidak saya pahami. Saya pikir setelah semuanya selesai, saya bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Ternyata, saya salah. Sangat salah, karena kalau benar ritual, itu memang sebuah pesugihan, berarti saya bukan cuma saksi. Saya mungkin sudah menjadi bagian dari ritual tersebut. Dan sampai hari ini, saya masih belum tahu apa harga yang harus saya bayar. Ada satu hal terakhir yang ingin saya ceritakan. 3 malam sebelum saya datang ke sini, saya sedang duduk sendirian di rumah. Sekitar tengah malam, ponsel saya tiba-tiba berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pesannya pendek, cuma 1 kalimat. Kapan kita lanjutkan? Saya langsung merinding. Saya tidak membalas. Saya blokir nomor tersebut. 5 menit kemudian, nomor lain mengirim pesan. Kalimatnya sama. Kapan kita lanjutkan? Saya blokir lagi. Kemudian layar ponsel saya tiba-tiba menyala sendiri. Bukan pesan, bukan panggilan. Kamera depan ponsel saya aktif. Saya melihat wajah saya sendiri di layar. Saya sedang duduk di ruang tengah, tapi di belakang saya ada seseorang, perempuan, rambut panjang, berdiri diam. Saya langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melihat layar. Sosok itu masih ada, berdiri tepat di belakang kursi saya. Kemudian perlahan dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah saya. Lalu kamera ponsel mati. Saya tidak tidur malam itu. Dan sampai sekarang, saya masih menyimpan ponsel tersebut. Saya tidak pernah berani membuka rekaman atau memeriksa apa yang sebenarnya tertangkap kamera. Karena saya takut, kalau saya melihatnya lagi, mungkin dia akan tahu bahwa saya masih mengingatnya. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya masih percaya dengan pesugihan? Jawaban saya sekarang berbeda. Saya tidak tahu apakah semua itu bisa dijelaskan secara logika. Saya juga tidak tahu apakah perempuan itu manusia atau bukan. Tapi saya tahu, sejak malam itu, kehidupan saya memang berubah. Usaha saya berkembang. Rezeki saya bertambah, tapi ketenangan saya hilang. Dan kalau memang semua itu adalah harga dari sebuah pesugihan, saya tidak yakin harga tersebut sepadan. Karena uang bisa dicari lagi. Usaha bisa dibangun lagi. Tapi kalau sesuatu sudah mengikuti kita sampai ke rumah, kita tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Sekarang saya sudah tidak pernah lagi datang ke tempat itu. Saya bahkan menghindari jalan menuju Gunung Kemukus. Tapi anehnya, setiap kali malam Jumat tiba, saya selalu mencium bau bunga yang sama. Bunga layu, tanah basah, dan asap dupa. Padahal saya berada jauh dari gunung. Dan 2 malam lalu, saya mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Tap, tap, tap. Kemudian suara perempuan itu kembali memanggil nama saya. Sulkan. Saya tidak membuka pintu. Saya tidak menjawab, tapi sebelum suara itu hilang, dia mengatakan sesuatu yang sampai sekarang membuat saya tidak bisa tidur. Dia berkata, "Kamu bukan partner terakhir." Dan sejak mendengar kalimat itu, saya terus bertanya-tanya, kalau saya memang bukan partner terakhir, lalu siapa orang berikutnya yang sedang dicari? Saya pikir dia datang lagi.